Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai perbandingan antara bidang ideologi dan politik, sosial dan budaya, ekonomi, dan bidang pertahanan dan keamanan di antara Asia Selatan dan Asia Barat. Baik, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara bidang ideologi dan politik, sosial dan budaya, ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan di Asia Selatan. Yang pertama, bidang ideologi dan politik. Asia Selatan merupakan kawasan yang penuh dengan konflik, baik itu berasal dari dalam negeri maupun antar sesama negara di kawasan. Joseph Le Gaulle melihat kawasan Asia Selatan sebagai kawasan dengan proses regionalisasi yang cenderung lemah serta konfliktual jika dibandingkan dengan kawasan lainnya di Asia. India hadir sebagai negara dominan atau superpower yang memiliki segala macam aspek, baik itu dari ekonomi, militer, teknologi, dan sebagainya di kawasan Asia Selatan. Dalam agenda politik kontemporer India ternyata persoalan integrasi belum tertuntaskan. Kesetiaan Pucek pada ikatan-ikatan primordial masih terus mewarnai spektur politik India. Persoalan kasir dan permusuhan Hindu-Muslim terus mengganjal stabilitas. Bahkan karena persoalan itu, upaya perbaikan hubungan India-Pakistan sampai kini masih memperlihatkan pola perseteruan. Kemudian selanjutnya bidang sosial dan budaya. Kawasan Asia Selatan merupakan wilayah yang memiliki beragam sosial dan budaya yang sangat luas, dengan banyak kelompok etnis yang berbeda. Terdapat beragam bahasa dengan ratusan dialek yang berbeda, beragam agama yang hidup secara berdampingan secara damai. Khususnya Hindu, Islam, Buddha, dan Kristen adalah agama-agama yang dominan di wilayah ini. Pakistan, Bangladesh, dan beberapa negara kecil di Asia Selatan lainnya memiliki persamaan budaya karena latar belakang yang sama. Akan tetapi, India adalah salah satu negara di kawasan Asia Selatan yang melambangkan perbedaan budaya. Perbedaan ini menjadi ciri khas kehidupan tradisional di Asia Selatan dengan praktek sosial yang berbeda. Banyak negara di Asia Selatan memiliki masyarakat yang masih sangat tergantung pada tradisi dan adat istiadat, termaksud kepercayaan, bahasa, dan musik tradisional. Selain itu, wilayah ini juga dikenal dengan keberagaman seni, seperti tarian, patung, dan lukisan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi. Wilayah Asia Selatan memiliki ekonomi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. India adalah ekonomi terbesar di wilayah ini, diikuti oleh Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Perekonomian baru telah membuka beberapa peluang bagi Asia Selatan untuk bergerak melampaui fokus barang perdagangan komoditas tradisional, memanfaatkan manfaat ekonomi dari kerja sama bisnis di bidang bernilai tambah tinggi seperti gas alam, listrik, dan pembagian daya, infrastruktur telekomunikasi, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja dan teknologi informasi. Pertumbuhan ekonomi terutama terjadi di sektor manufaktur, teknologi informasi, dan jasa. Namun, beberapa negara di Asia Selatan masih menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, terutama di pedesaan. Selanjutnya, bidang pertahanan dan keamanan. Setiap negara di Asia Selatan mempunyai masalah yang dapat mengancam stabilitas keamanan. Wilayah Asia Selatan sering menghadapi masalah keamanan dan konflik yang kompleks. Berbagai konflik yang pernah terjadi adalah konflik politik di Bangladesh, konflik Kashmir, konflik pengaturan air antara India dan Bangladesh, terorisme, konflik India dan Sri Lanka, konflik India dengan Nepal, dan masih banyak yang lainnya. Namun, konflik bilateral yang sering terjadi di kawasan ini bersifat India sentris. Setiap konflik yang terjadi melibatkan India yang mencerminkan sebagian besar aspirasi hegemonik India dan didukung oleh supremasi militer India di wilayah tersebut. Selain itu, beberapa negara di wilayah ini juga menghadapi masalah lain seperti separatisme dan kekerasan etnis. Negara-negara di wilayah ini memiliki angkatan bersenjata yang besar dan telah melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pertahanan mereka dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan. Baik, itu tadi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman yang lain. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara bidang ideologi dan politik, sosial dan budaya, ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan di Asia Barat. Asia Barat adalah wilayah yang luas dan beragam, yang mencakup sebagian besar Timur Tengah dan sebagian kecil Asia Tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari salah satu bidang penting di Asia Barat, yaitu bidang ideologi dan politik. Secara politis, pemikiran politik yang menyeruak ke dunia Islam pada abad ke-20 telah membawa perubahan yang signifikan pada sistem pemerintahan di Timur Tengah. Nasionalisme khususnya telah menjadi ikon modern yang tidak terpisahkan dari dunia global dewasa ini. Perbedaan suku etnik, agama, hingga kesenjangan sosial ekonomi menjadikan wilayah ini menjadi sebuah kawasan yang rentan terjadinya konflik antar agama dan etnik hingga perebutan kekuasaan antar grup etnis tertentu. Budi Mulyana mengungkapkan terdapat beberapa isu politik internasional di Timur Tengah yang masih belum terselesaikan hingga dewasa ini, mulai dari Zionisme, nasionalisme Arab, dan ideologi kiri yang kini melahirkan gerakan terorisme atau fundamentalisme. Pada dasarnya, perselisihan ideologi hanyalah terjadi antara ideologi kapitalisme dengan rejim yang tidak mendukung kapitalisme global. Timur Tengah terus mengalami konflik selama ideologi hegemon menjadi rujukan dalam politik bernegara, di mana ideologi-ideologi Barat menjadi motivasi politik yang dibungkus dengan unsur demokrasi, Islam, dan bahkan nasionalisme etnik. Gambaran umum dari berbagai bidang penting di Asia Barat lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya ialah bidang sosial dan budaya. Asia Barat memiliki sejarah dan kekayaan budaya yang kaya, yang telah memengaruhi dunia selama ribuan tahun. Wilayah ini meliputi berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk Islam, Kristen, Yahudi, dan agama-agama lainnya. Negara-negara di Asia Barat memiliki budaya yang berbeda-beda, namun banyak yang memiliki kesamaan dalam hal adat istiadat, tata krama, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Di antara hal yang penting dalam bidang sosial dan budaya di Asia Barat adalah hubungan keluarga yang kuat, hormat terhadap orang tua, dan pentingnya menjaga kehormatan dan harga diri. Kebudayaan Asia Barat mendominasi Timur Tengah, umumnya yang sangat kental kaitannya dengan agama, terutama Islam Timur Tengah, dan entitas budaya dan agamanya terbagi dalam 4 kategori besar, yaitu Muslim Sunni Ortodoks, bangsa Arab yang non-Muslim, non-Arab yang Muslim, dan non-Arab yang non-Muslim. Sedangkan dalam bidang ekonomi ialah Asia Barat memiliki lebih dari separuh cadangan minyak dunia dan 40% cadangan gas alamnya. Turki memiliki ekonomi terbesar, diikuti oleh Arab Saudi dan Iran. Ekonomi Asia Barat sangat bervariasi, dengan beberapa negara yang sangat kaya dan beberapa negara yang sangat miskin. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan mineral lainnya. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar memiliki kekayaan minyak yang besar, sementara negara-negara seperti Yordania dan Lebanon bergantung pada ekonomi yang lebih beragam. Pertanian juga merupakan bagian penting dari ekonomi di Asia Barat, dengan beberapa negara yang menghasilkan buah dan sayuran yang dikirim ke seluruh dunia. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Asia Barat sering sekali menjadi pusat perhatian dunia dalam bidang pertahanan dan keamanan, dengan konflik dan ketegangan yang berlangsung selama beberapa dekade. Beberapa negara di wilayah ini telah terlibat dalam konflik militer besar seperti Perang Irak dan Perang di Suriah. Negara-negara ini juga dianggap sebagai tempat berkembangnya terorisme internasional yang telah memengaruhi keamanan global. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang benar selama presentasi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.